Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mengabsen terlebih dahulu ya. Owin, Hadir, Bu. Stephen, Hadir, Bu. Leon. Hadir, Bu. Nah, hari ini kita memasuki mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang Ibu sampaikan adalah interaksi sosial. Ada yang tahu nggak pengertian interaksi sosial itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak ada yang tahu? Ada. Ibu tahu. Ibu jelasin ya. Jadi pengertian interaksi sosial itu adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Jadi interaksi sosial ini terjadi jika hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak ini harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka yang satu menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu, dan jika diajak bermain, maka dia ikut bermain. Mengapa ya manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya? Yaitu untuk memenuhi berbagai kebutuhan, yaitu seperti sandang, pangan, papan, kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, kebutuhan akan kasih sayang. Dalam melakukan interaksi sosial ini harus memiliki syarat, yaitu ada 2 syarat interaksi sosial. Yang pertama komunikasi, yang kedua adalah kontak sosial. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sedangkan pengertian kontak sosial ini adalah kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan secara langsung, karena kontak sosial bisa dilakukan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, yaitu misalnya bicara melalui telepon, radio, dan surat kabar. Dalam proses interaksi sosial ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ada 5 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor simpati, dan faktor empati. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari faktor imitasi. Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya itu seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Nah, adalah faktor sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya itu seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga itu adalah faktor identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya itu seorang anak yang mengidolakan penyanyi sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukannya. Yang keempat itu adalah faktor simpati. Faktor simpati ini merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya itu adalah pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Atau jika memberikan ucapan kegembiraan seperti selamat pada orang yang menerima hadiah. Yang terakhir adalah faktor empati. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpati dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Contohnya itu apabila teman kita sakit, maka kita datang menjenguknya dan membawakan apa yang ia sukai. Nah, yang terakhir itu Ibu akan menjelaskan ciri-ciri suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial. Yang pertama itu adalah jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsungnya secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan simbol-simbol yang telah disepakati. Dan yang terakhir, adanya suatu tujuan tertentu. Sudah pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Owin, tolong kasih kepada temannya tugas-tugasnya yang bagikan ya.
Ini tugas tahun depan. Tahun depan. Dah, Udah Bu. selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.